Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selasa malam hari ini tanggal 5 Mei 2026, waktu berjalan terus. Tadi pagi kita sudah beraktivitas, menjelang sebentar sore, malam, hari ini kita mau berbaring tidur. Tapi nomor satu sebelum kita berbaring itu, datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Sebab Yesus adalah Bapa kita, Juru Selamat kita. Suatu hari kelak kita hidup di surga bersama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Dunia bukan tempat kita yang kekal. Kita merindu nanti pindah tempat di surga. Oh, bersama Yesus. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini dalam Injil Lukas pasal 10. Puji Tuhan, kemarin kita sudah selesai pasal 9, cukup banyak ayatnya. Sekarang kita baca Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Di situ dikatakan Yesus memilih 70 muridnya untuk menyampaikan kerajaan Allah sudah dekat. Untuk itu mari kita mencinta Tuhan. Bicara kerajaan Allah, bicara kebenaran. Di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Untuk masuk di dalam kerajaan surga tanpa tata Tuhan, harus ada kebenaran Tuhan. Itu disampaikan kerajaan Allah sudah dekat. Supaya manusia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya manusia hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Supaya manusia hidup di dalam sukacita Roh Kudus kalau hidup bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan kerajaanmu, tertulis di dalam Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan
dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang dialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Bapa, sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah segala dosa, segala salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, Kau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kau siapkan Bapa, Kau bentuk hidup kami supaya kami akan menjadi 5 garis yang bijaksana, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menanti-nantikan kerajaan Allah, supaya hidup kami di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk baca firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Sebab untuk menantikan kedatangan Tuhan masuk dalam kerajaan surga, harus kita hidup di dalam kerajaan Allah. Artinya ada kebenaran ilahi, ada damai sejahtera. Bukan menjadi orang pengacau, tapi ada damai sejahtera dan ada sukacita Roh Kudus. Maka firman Allah dikatakan tadi, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Masuk dalam kerajaan Allah, bicara kerajaan Allah bukan soal kedagingan, tapi tentang kebenaran Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kembali kepada firman Tuhan, mari kita mau rajin Alkitab. Kita mau lanjutkan Lukas pasal 10. Puji Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu saat ini masuk di Injil Lukas pasal 10. Kemarin kita baca pasal 9, 62 ayat sudah selesai. Sekarang pasal 10 yang terdiri sampai ke 42 ayat. So, Injil Lukas pasal 10. Ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Amin. Memang hak otoritas Tuhan. Tunjuk 12 murid, tunjuk lagi 70 murid, termasuk hidup kita Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini puji Tuhan ya, semua karena anugerah Tuhan angka 70. Sama juga punya angka yang ilahi. Pada itu bangsa di Babel itu 70 tahun. Ada kelepasan, ada kebebasan di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua untuk melayani pekerjaan Tuhan. Beritakan Injil, beritakan tentang kerajaan Allah, supaya banyak orang bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Maka kata dikatakan di situ Tuhan pilih orang-orang yang cinta Tuhan berdua-dua ya, berdua bicara pasangan ya, bicara firman Allah, berpasangan firman Allah dan Roh Kudus ya. Senantiasa kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Katanya kepada mereka, tuailah memang banyak, tuai memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi banyak orang-orang perlu kita sampaikan firman Tuhan. Banyak orang-orang yang berdosa ini supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya mereka bertobat. Karena untuk masuk di dalam kerajaan surga sedikit saudara. Dalam Matius 22:14 dikatakan banyak dipanggil, sedikit yang terpilih ya. Untuk itu mari kita kabarkan. Maka saya terima kasih kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan yang saya diizinkan Tuhan tiap pagi, tiap malam, dimanapun saya berada, memberitakan tentang kerajaan Allah. Disebut kerajaan Allah. Bagaimana bisa masuk kerajaan surga kalau dalam kehidupan kita tidak punya kerajaan Allah? Kerajaan Allah sudah saya sampaikan tadi, firman Allah sudah katakan dalam Roma 14 ayat 17, di dalamnya ada kebenaran. Jadi dalam hidup kita harus ada kebenaran ilahi, harus ada kebenaran Tuhan. Kalau ada kebenaran Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Maka pentingnya kita terus minta sama Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan kita tidak pernah berhenti untuk beritakan tentang kerajaan Allah. Mari kita baca ya. Pergilah, sesungguhnya aku mutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Jadi memang
Kita banyak serigala-serigala di luar sana. Banyak yang memusuhi kita, tidak suka orang mendengar kebenaran Tuhan. Ya, jadi kita sebagai domba-dombanya Tuhan. Tapi percayalah, Yesus akan menyertai kita. Bahwa kita diutus di tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Artinya fokus kepada Tuhan. Tidak perlu fokus kepada masalah materi. Tuhan akan pelihara kita. Ya, dalam pekerjaan Tuhan pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan pelihara. Dan maksudnya di sini supaya kita fokus kepada Tuhan. Kalau kamu masuk ke suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, ciri-ciri Tuhan Yesus. Senantiasa ada damai sejahtera dalam setiap rumah tangga kita. Karena Tuhan berfirman 1 Korintus 14 ayat 33, Tuhan tidak mengendaki kekacauan, tapi Tuhan mengendaki ada kedamaian, damai sejahtera. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Amin. Senantiasa kita mengucapkan salam berkat. Persoalan orang tidak menerima, itu urusan mereka. Kalau mereka menerima, berkat akan turun. Tapi mereka menolak, salam berkat damai sejahtera turun bersama kita. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Kita fokus. Kalau sudah fokus dalam pelayanan dalam suatu rumah tangga, fokus tujuannya supaya sisa rumah diselamatkan. Ya, sisa rumah tangga kita diselamatkan. Kau percaya kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan sisa rumah diselamatkan. Ya. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, kamu diterima di situ, makan apa yang didangkan kepadamu. Dan sembuhkan orang-orang sakit ada di situ. Dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin. Mari, sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kita menyampaikan tentang kerajaan Allah, bicara kebenaran Tuhan. Sampaikan kebenaran Tuhan. Makanya saya sampaikan firman Tuhan YouTube pagi malam. Ini bicara kebenaran Tuhan. Supaya setiap orang hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu percayalah kepada Yesus Kristus. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, ada kebenaran Tuhan, maka kita diselamatkan. Dan Tuhan bekali para hamba Tuhan, setiap kita dibekali dengan kuasa untuk mendoakan orang sakit. Ini janji Tuhan, sembuhkan orang-orang sakit, ya. Dan kuasa Tuhan akan menyertai setiap para hamba Tuhan, setiap kita. Tapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak terima situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota dan suruhkanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kebiasaan orang Yahudi itu, saudara ya, kebaskan kaki. Karena sebagai bukti kaki menginjak tanah itu sebagai saksi. Diterima atau ditolak itu sebagai saksi. Kebaskanlah. Ya, jadi sebagai saksi kebudayaan tradisi Yahudi. Ya, supaya menjadi saksi. Ini loh, aku sudah menyatakan kebenaran Tuhan. Maka dikatakan sudah menyatakan kerajaan sudah dekat. Tapi kalau menolak, itu tanggung jawab. Ya, untuk itu mari kita mau sungguh ikut Yesus, hidup di dunia satu kali ini, kita dituntut tanggung jawab. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena saat ini manusia banyak tidak berjalan kebenaran Allah, tidak hidup di dalam firman Tuhan, tapi hidup mereka di dalam dosa. Seperti saat ini saya katakan kerajaan Allah sudah dekat, artinya supaya manusia-manusia itu hidup di dalam kebenaran Tuhan, bertobat. Kalau tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak bisa masuk ke surga. Makanya di ayat 12, aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kalau kita menolak Yesus, akan datang hukuman. Ya, sungguh. Karena dalam 1 Korintus 16:22 terkutuk kepada orang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Untuk itu mari melalui firman Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi penekanan malam hari firman Tuhan bicara kerajaan Allah sudah dekat. Artinya hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah di dalam damai sejahtera. Hiduplah di dalam sukacita Roh Kudus. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Itu mempersiapkan diri kita. Tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan hidup di dalam kekacauan, saudara. Dunia saat dikacau. Perang sana sini, tidak ada damai sejahtera. Dunia tidak ada damai sejahtera. Tapi damai sejahtera hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada kebenaran. Kita mau hidup di dalam kebenaran ilahi.
dan hidup di dalam damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus. Dan kita hari demi hari kita menyongsong kedatangan sudah tidak lama lagi. Ayo kita makin berlari, kita mengejar kebenaran Tuhan, karena kerajaan surga sudah semakin dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat, artinya supaya kita hidup di makin hari makin hidup taat kepada firman Tuhan, makin hari makin benci dosa, hidup makin dekat dengan Yesus. Cintailah Yesus, cintalah kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbangun tidur, berjaga dan berdoa, fokus kepada Tuhan. Firman Allah mengajar kita tentang kerajaan yang sudah dekat, yaitu intinya kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tanpa kebenaran Tuhan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan hiduplah di dalam damai sejahtera, berumah tangga, dalam pelayanan, dalam setiap apapun harus ada damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan.